secara implisit saja sebenarnya dengan Agus itu, ya, secara implisit. Jadi orang membuat seperti kayak gitu terus dipublikasikan jadi dampak yang besar. Tapi sebenarnya critical point saya mengerti maksudnya daripada rekan-rekan media ataupun publik. Tujuannya sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan Agus, ya, agar Agus ini udahlah fokus saja, jangan dipolitisasi terus gitu loh. Sedangkan dia kan sudah dengan kondisi seperti itu harusnya dia fokus saja, jangan lagi mau digoreng jadi brand contoh, ya. Masa orang sudah kena air keras masih disuruh ikut gunting pita, ini kan sudah eksploitasi gitu loh. Tujuannya apa gitu loh, yang sialnya kok diperbolehkan, kok mau ngikutin kayak gitu. Kan yang buta kan matanya, tapi kan pikirannya nggak buta. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan dengan Agus. Jadi orang akan berkesan bahwa seolah-olah dia supaya meminta perhatian publik kepada dia. Orang kan bisa menilai semua. Ya makanya saya katakan tadi, masalah Agus ini cuma masalah yang tidak terlalu sulit tapi dipersulit. Gitu loh. Padahal kalau mau duduk bersama-sama semuanya sudah selesai. Ya. Sehingga apa yang diharapkan Agus bisa tercapai, pengobatan matanya tercapai. Kemudian orang yang membantu juga tidak merasa diabaikan gitu loh. Namanya manusia dia dibantu, ya saya katakan jangan menggigit malah. Tapi harus berterima kasih, bersyukur ya gitu. Itu kira-kira jadi untuk Agus ini. Jadi kita lihat ini kan semakin meruncing. Akhirnya tujuan utama untuk pengobatannya itu jadi absurd kabur. Kenapa? Ya orang-orang yang punya kepentingan ini. Expose sana, expose sini lah. Tujuan utama nggak dibicarakan, malah para pengacara ini sibuk dengan dirinya sendiri. Secara pribadi sebenarnya sedih juga ya melihat keadaan komposisi lawyer akhir-akhir ini gitu ya. Tidak menjaga jati dirinya bagaimana untuk memposisikan dirinya sebagai seorang lawyer, pengacara. Seharusnya melihat komposisi permasalahan itu, ayo kita sama-sama menjurus kepada suatu pokok permasalahan untuk menyelesaikan ini. Ini yang kira-kira yang harus dicermati oleh kita-kita dari lawyers ini. Jangan kita pertontonkan pada publik, pada netizen, justru kita ini tidak punya akal sehat. Padahal kita punya ilmu. Jangan kita saling menonjolkan kelebihan kita. Nanti jadi kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Kita sebagai manusia biasa ya. Maka saya katakan apapun alasannya ya. Kita ini seorang wanita. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, saya mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata pelacur kan tidak layak. Jadi seolah-olah, apakah? Kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia itu dipublikasikan. Tidak apa dia jual narkoba, dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Ada bertanya apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar, sehingga merusak harkat, martabat dan harga diri seorang Novi. Maka saya katakan, kalau seandainya tidak mau digigit, jangan menggigit. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima. Sakit katanya, anak saya diperlakukan gitu. Kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain tidak berdampak kepada Novi, keluarga dan anak-anaknya. Pernah nggak berpikir seperti kayak gitu? Kan merusak dia punya jati diri,
merusak harkat martabatnya. Nah, akhirnya karena dia tidak kuat, dia akan memposisikan diri, saya tidak seperti itu. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, sudah mengeksploitasi saya kepada hal-hal yang tidak baik, saya laporkan. Nah, faktanya walaupun saya sebenarnya tidak ingin berkelanjutan, tapi namanya Novi sudah merasa sakit, jadi laporkanlah tadi malam dengan beberapa pasal, ya, namanya pencemaran nama baik, ya, menyangkut pada harkat martabatnya, ya kena di undang-undang ITE juga, ya, mungkin juga pasal-pasal yang lain, ya, dikenakan. Kemarin sudah diterima oleh pihak SPKT Polda, kan dilanjutkan ke subdit yang berkewenangan, yaitu cyber. Nah, tinggal kita lihat nanti. Kalau saya lihat unsurnya sudah mengikat, tinggal nanti penerapan pasalnya kita serahkan kepada penyidik, pasal berapa yang akan diterapkan. Untuk kelanjutannya tentu ada pemanggilan terhadap orang-orang tertentu. Ya. Maka saya bilang kan selalu kan saya katakan, mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain. Ya. Apalagi sudah menyangkut kepribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan dengan alasan dalih apapun, mau katanya apakah, mau segala macam pertanyaannya modelnya seperti itu, kan itu. Media kan ada juga yang wanita. Sekarang Anda rasakan aja kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Sangat sakit. Ya. Makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Kemudian keluarnya mempertanyakan, apakah pernah difikirkan oleh yang bersangkutan ini akan berdampak kepada keluarga dan anak-anaknya, dan khalayak ataupun saudara ataupun teman-temannya? Itu kan berdampak luas. Yang saya katakan sekarang begini, ya, kita lihat goalnya, ya. Kita lihat dulu niat baiknya, ya. Kita lihat dulu hasilnya. Hasil yang dilakukan oleh Novi ini berdampak positif nggak kepada objek yang dituju? Faktanya berdampak positif. Itu dulu yang kita lihat, ya. Berarti dia melakukan tindak-tindak kemanusiaan. Di dalam undang-undang itu dia mempunyai. Kalau dalam perizinan mungkin ada kekurangannya, itu kan bisa diperbaiki, ya. Kecuali kalau dia eksploitasi ini untuk kepentingan pribadinya, untuk meraup keuntungan, itu lain lah. Dia sudah buktikan kok. Makanya dari Kemensos kemarin memberikan teguran, ya, kan mulai teguran, tapi Mensos juga mengerti bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Jadi jangan selalu kita berbicara tentang penerapan undang-undang, lihat dampaknya, ya. Lihat hal yang dilakukannya itu berdampak positif atau tidak. Faktanya Novi beberapa tahun sudah melakukan langkah-langkah positif itu. Ya, kadang-kadang ada yang terjadi kecemburuan sosial, akhirnya mencari kelemahan-kelemahan dia. Sebenarnya sakit. Kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang sakit hasilnya. Tapi yang Maha Kuasa itu kan lihat semua, ya. Yang Maha Kuasa itu kan memperhatikan. Kalau yang baik pasti katakan orang baik. Yakinlah. Tidak semua akan mengatakan tuh seperti ini, tapi mata orang yang jernih dan jeli akan melihat, pasti akan memuji orang-orang yang baik itu. Nggak usah harapkan kepada orang-orang lain, tapi nilai orang banyak itu kan akan kelihatan. Dan betul-betul pahala berkah akan dia dapatkan. Maafkanlah. Kalau saya berkata kepada Novi, kalau sudah ada minta maaf kayak gitu, nggak usah diperpanjang lagi lah. Kira-kira gitu, ya. Oke, RDLO yang sudah dilaporkan Teh Novi. Ya, kalau menurut saya untuk sekarang itu RDLO kan sudah melakukan langkah itu. Kemudian ya saya monitor, ya walaupun saya pura-pura nggak tahu, tapi saya tahu. Ada komunikasi antara Pablo dengan Firdaus, saya tahu. Nah, saya orangnya kan begitu. Sepanjang saya perhatikan ada langkah-langkah baik, kenapa tidak diselesaikan? Kalau Alvin Lim bahkan makin meluncing, saya akan memberikan gayanya yang nggak jelas ini. Nah, ya dia biarkan dapatkan nanti ganjarannya. Tapi kalau seperti tadi dengan Firdaus sudah ada suatu mediasi, sudah ada masa kesepakatan. Mudah-mudahan Pablo bisa memediasi dengan baik, duduk bersama-sama, ketawa bersama-sama lagi, selesai masalah kok. Nggak usah diperpanjang lah. Ya, saya pada saat kesempatan ini juga kepada Dinda saya Firdaus, terima kasih. Anda orang berpendidikan.
Saya tahu Anda itu orang pinter, tapi suka keceplosan. Dari tata bahasa menerapkan undang-undang pun saya tahu bahwa Anda itu juga mempunyai ilmu, ya. Cuma supaya dirubah lagi tata cara untuk berhadapan dengan media, menyampaikan suatu pendapat dan gambaran. Dan saya juga berharap pada Firdaus, laksanakan tugasmu sesuai dengan komposisimu. Saya yakin kau akan sukses dengan mengurangi tingkat emosionalmu. Gitu aja.